Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu Guru Honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya mau menyampaikan satu informasi penting, yaitu tentang kepastian penghapusan honorer pada November tahun depan atau tahun 2023 ke depan. Bapak Ibu, simak penjelasan Menpan RB berikut ini tentang penghapusan honorer tahun 2023 ke depan. Langsung pada informasinya. Mengetahui bahwa ada beberapa aturan P3K 2022 yang telah diterbitkan, salah satunya pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Baru-baru ini pula Kemenpan RB merilis surat edaran terkait penataan tenaga honorer agar diangkat menjadi pegawai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan tetapi, hal yang dipertanyakan yaitu kapan P3K 2022 dibuka. Untuk menjawabnya Bapak Ibu, ikuti terus informasinya. Diketahui bahwa penataan tenaga honorer merupakan bagian dari langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia, aparatur sipil negara yang lebih profesional dan sejahtera, serta untuk memperjelas aturan dalam rekrutmen. Ketidakjelasan sistem rekrutmen tenaga honorer akan berdampak pada pemberian upah yang sering di bawah upah minimum regional atau UMR. Adapun perihal penataan tenaga honorer termuat dalam surat edaran nomor B-11-M.SM.01.00/2022 dirilis pada tanggal 22 Juli 2022. Surat edaran itu juga untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa nantinya di lingkungan pemerintah hanya akan ada jenis dua kategori pegawai aparatur sipil negara. Jenis kategori pada ASN di instansi pemerintah adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedua kategori kepegawaian antara PNS dan P3K berlaku paling lambat hingga tanggal 28 November 2023 tahun depan. Sementara itu, Menpan RB sebelumnya Cahyokumolo mengatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer bukanlah perintah pemerintah pusat, namun rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Supaya ada standarisasi rekrutmen serta upah, tenaga honorer diharapkan dapat ditata. Skema pengangkatan tenaga honorer ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Dalam mengatur honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan berstandar UMR, maka model pengangkatannya akan melalui outsourcing. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR, ini kata Menteri Dalam Negeri. Sehubungan dengan itu, honorer THK 2 didorong mengikuti seleksi calon ASN. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Alex Deni menyampaikan, secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah. Penanganan yang dimaksud tertuang dalam PP nomor 48 tahun 2005, Jo PP nomor 43 tahun 2007, dan terakhir diubah dalam PP nomor 56 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau P3K, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka pada tahun ini, tegasnya. Adapun syarat pengangkatan guru honorer menjadi P3K 2022 tertuang dalam surat edaran baru Menpan RB nomor B-SM.01.00/2022 sebagai berikut. Pertama, berstatus THK 2
dan terdata di BKN dan bekerja di instansi pemerintah. Kemudian gajinya diperoleh dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN. Yang ketiga, paling minimal honorer diangkat oleh pimpinan unit kerja. Keempat, bekerja paling singkat untuk honorer selama 1 tahun per tanggal 31 Desember 2021. Dan usia minimal honorer 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu, bahwa tidak serta-merta dengan informasi yang beredar bahwa pada tanggal 28 November 2023 honorer itu ditiadakan atau dihapus dan tidak ada lagi di instansi pemerintah. Jadi sesuai dengan informasi ini tidak serta-merta, tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Memang benar bahwa program pemerintah untuk instansi pemerintah hanya diperkenankan ASN P3K dan ASN CPNS atau pegawai negeri sipil. Dengan perencanaan ini, Bapak Ibu guru honorer, jangan khawatir kalaupun nanti honorernya dihapus, itu akan dialihkan menjadi outsourcing bagi yang tidak memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.